Di masa pandemi ini, banyak orang di seluruh dunia sedang was-was jangan sampai ketularan virus corona. Itu sebabnya kita semua dianjurkan pakai masker. Ya, itu sebabnya juga kita pakai face shield. Dan sebagian orang juga harus sering cuci tangan dengan tujuan supaya kita meminimalkan resiko tidak sampai ketularan virus corona ini. Dan semuanya itu baik dan sangat baik dan perlu untuk kita lakukan. Akan tetapi kita harus menyadari juga di sisi yang lain bahwa sekalipun semuanya itu sudah kita lakukan, yang namanya penularan itu tetap bisa terjadi di mana saja. Ya, di tempat umum bisa terjadi penularan. Bahkan di kantor pun yang sudah menerapkan protokol kesehatan pun tetap bisa terjadi penularan. Di pasar-pasar di mana kita biasanya membeli kebutuhan sehari-hari, ada banyak penularan juga terjadi di sana. Ya, di sekolah juga bisa terjadi penularan. Karena itu anak-anak sekarang lebih banyak yang belajar online di rumah supaya meminimalkan resiko tidak terjadi penularan. Bahkan di artikel terakhir yang saya baca, di rumah pun ada resiko penularan yang sangat besar sekali. Ya, jadi kalau kita merenungkan semuanya itu akhirnya kesimpulannya saudaraku, di mana saja sebenarnya masih mungkin terjadi resiko penularan. Ya, saya mau ngomong begini sama saudara, hanya satu yang aman. Aman dalam lindungan Tuhan. Mari saya bacakan buat saudara di Mazmur 91. Kita baca ayat pertama sampai ayat yang ke-7. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Oke, jadi kuncinya adalah duduk dalam lindungan Tuhan yang maha tinggi. Jadi kita diperintahkan untuk duduk aja di situ. Bahkan nggak perlu berdiri. Nggak perlu jalan ke sana, kemari, gelisah, takut, stres, frustrasi. Duduk saja kata Tuhan. Firman Tuhan ngomong rileks saja, santai saja. Kalau sudah waktunya tidur di malam hari ya tidur nyenyak aja. Ya, tapi pastikan saudara harus ada dalam lindungan Tuhan. Berarti ada di dalam penjagaannya Tuhan. Ada di dalam hadirat Tuhan. Ada di dalam perkenanan Tuhan. Ada di dalam kebenaran Tuhan. Ya, kalau kita ada dalam perlindungan Tuhan seperti ini, saya mau katakan aman. Firman Tuhan yang jadi jaminan bagi kita. Beda kalau kita yang buka celah. Kalau kita yang keluar dari perlindungan Tuhan. Saudara anak Tuhan tapi saudara yang hidupnya nggak benar, saudara tidak melakukan kebenaran, hidup ngaco-ngaco, hidup di dalam dosa, itu lain perkara. Tapi selama kita hidup dalam lindungan Tuhan, saya mau katakan aman dalam lindungan Tuhan. Oke, ayat yang ketiga sampai ayat yang ketujuh saya bacakan. Sungguh, dialah yang melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Saya mau katakan sama saudara, Tuhan akan melepaskan saudara dari sakit penyakit, dari penularan-penularan macam-macam, termasuk virus corona. Tuhan yang melepaskan saudara. Ayat yang keempat, dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Dan saya mau ngomong sama saudara, kepak Tuhan lebih kuat dari masker saudara. Dari face shield saudara. Kepak Tuhan akan menaungi saudara, menudungi saudara. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Dan kesetiaannya ialah perisai
dan pagar tembok. Jadi kita bukan defenseless, kita bukan terekspos dan begitu mudahnya diserang. Ada perlindungan, pagar perlindungan Tuhan. Ada tembok yang mengelilingi kita, yang Tuhan bangun untuk menjaga kita. Ayat yang kelima, engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang waktu siang. Jadi nggak usah takut. Saudara, kalau anak Tuhan, ini momen sekarang ini di saat dunia sedang dilanda dengan ketakutan. Tapi Anda dan saya tak usah takut, tak usah stres, tak usah kehilangan tidur nyenyak kita, tak usah bingung. Ini firman Tuhan, engkau tak usah takut. Ya, ayat yang ke-6. Terhadap penyakit sampar yang berjalan dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang, walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 orang rebah di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Wow, luar biasa janji firman Tuhan. Memang ada banyak korban, memang ada banyak yang rebah, tapi firman Tuhan mengatakan penjagaan Tuhan sempurna. Itu tidak akan menimpa saudara selama Anda ada dalam perlindungan Tuhan. Jangan keluar loh ya. Dalam perlindungan Tuhan kita aman, kita teguh, kita kokoh, kita kuat. Haleluya. Mungkin saudara tanya sama saya begini, Pak, tapi kenyataannya ada orang Kristen yang meninggal dunia karena ketularan virus corona. Mungkin ada juga dari antara saudara yang ngomong, Pak, kenyataannya ada juga pendeta, ada juga hamba Tuhan yang meninggal dunia karena ketularan virus corona. Saya mau ngomong begini sama saudara, buat saya nih saudaraku, ya, kalau kita benar-benar ada dalam perlindungan Tuhan, kita nggak buka celah, ya, kita hidup dalam kebenaran, kita ngikuti petunjuk firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Saya mau katakan sama saudara, firman Tuhan tidak berbohong. Firman Tuhan tidak bisa salah. Kita aman dalam lindungan Tuhan. Jadi kalau ada orang Kristen, kalau ada hamba Tuhan yang sampai bisa jadi korban karena penularan virus corona, saya mau katakan, ya, hanya ada satu kemungkinannya, yaitu karena memang sudah waktunya mereka untuk pulang ke rumah Bapa. Kalau sudah waktunya, ya sudah. Ya, orang itu meninggal dunia bisa kapan saja. Orang meninggal dunia itu bisa dengan kondisi apapun juga, penyebab apapun juga. Ya, saudaraku, coba renungkan. Orang terpleset di kamar mandi bisa meninggal dunia. Orang sakit keras bisa juga meninggal dunia. Bahkan pernah nggak saudara dengar, ada orang tidur pun juga bisa meninggal dunia. Jadi kalau sudah mau waktunya, ya kapan saja dia akan pulang ke rumah Bapa. Jadi jangan terlalu takut dan terlalu khawatir dalam hidup saudara. Saya mau bacakan sama saudara kisah ketika Elisa, nabi hebat, nabi besar itu meninggal dunia. Mari saya bacakan 2 Raja-Raja 13 ayatnya yang ke-14. Ketika Elisa ini nabi ya, menderita sakit. Wow, Elisa juga bisa menderita sakit yang menyebabkan kematiannya. Saya baca ayat ini sampai di situ aja, Anda boleh baca dengan lengkap. Jadi ternyata Nabi Elisa ketika mati ya karena dia sakit. Karena sakit keras terus kemudian Nabi Elisa mati. Tapi pertanyaannya, apakah kalau gitu terus kemudian kita bisa mengambil kesimpulan bahwa nggak ada kuasa Tuhan dalam kehidupan Nabi Elisa? Bahwa kuasa Tuhan kurang, nggak mampu menjagai Elisa dari penyakitnya, nggak mampu menyembuhkan Elisa, nggak mampu melindungi Elisa. Saudara, yang benar aja. Ya, Anda lihat sepanjang kehidupan Nabi Elisa. Ya, bagaimana penjagaan Tuhan itu sempurna. Dia mengalami bahaya, tetapi dia selamat. Dia diserang oleh pasukan yang banyak sekali, tapi dia selamat. Dia mengalami bahaya, malapetaka, macam-macam.
Apapun terjadi, Tuhan jaga dia aman. Elisa tetap selamat, semuanya aman dalam perlindungan Tuhan. Jadi kalau pada waktu itu Elisa waktu sakit terus mati, saudaraku, ya itu buat saya hanya bicara satu hal, karena memang sudah waktunya untuk Nabi Elisa berpulang ke surga. Ya, buktinya nih saya bacakan sama saudara, di mana kuasa Tuhan itu sebenarnya sanggup melakukan segala perkara. Ya, di 2 Raja-Raja 13 yang sama, pasal yang sama. Sekarang ayat 20 sampai 21. Sesudah itu matilah Elisa, lalu ia dikuburkan. Adapun gerombolan Moab sering memasuki negeri itu pada pergantian tahun. Pada suatu kali orang sedang menguburkan mayat. Nah, perhatikan ya, ini penting sekali. Ketika mereka melihat gerombolan datang, jadi ketakutan nih, buru-buru lari. Dicampakkan mereka lah mayat itu ke dalam kubur Elisa. Lalu pergi. Ini kalimat terakhir Anda perhatikan. Dan demi mayat itu kena kepada tulang-tulang Elisa, maka hiduplah ia kembali dan bangun berdiri. Coba saudara renungkan kisah ini. Katanya Elisa mati karena sakit. Kalau karena kuasa Allah nggak sanggup, nggak bisa menjaga dia. Karena Elisa kehilangan pengurapan, nggak mungkin kisah ini ditulis, terjadi. Impossible. Alkitab tuh nggak suka nutup-nutupin. Elisa sakit terus mati ya diceritakan. Tapi setelah itu Elisa sudah mati, tulang-tulangnya ada di situ dan tiba-tiba mayat kena tulang Elisa bisa bangkit. Saya mau ngomong begini, kuasa Tuhan yang begitu luar biasa yang meresap sampai ke tulang-tulang Elisa masih ada di situ. Tanpa Elisa berdoa pun, mayat kena tulang Elisa pun dari mati bisa bangkit. Jangankan sakit keras, mati pun, maut pun dikalahkan oleh kuasa Tuhan. Jadi kalau Elisa bisa mati bukan karena kuasa Tuhan kurang, bukan karena Tuhan gak sanggup menjagai, tapi karena memang sudah waktunya untuk Nabi Elisa berpulang. Jadi ya sudah dia berpulang. Jadi kalau buat saudara belum waktunya Anda dan saya berpulang, saya yakinkan saudara selama Anda ada di dalam perlindungan Tuhan, Anda nggak buka celah, Anda hidup dalam kebenaran, Anda ngikuti instruksi firman Tuhan. Tolong dengarkan, jangan takut, jangan khawatir, sebab kita aman dalam lindungan Tuhan. Buang ketakutanmu, buang kegelisahanmu, mulai hari ini teguhkan dan kuatkan hati saudara. Anda aman dalam perlindungan Tuhan. Salam keluarga Allah, Tuhan memberkati saudara. Amin.